orang CNN loh. Kenapa? Mereka jago, investigasi, gambarnya semua fokus. Kamera tersembunyi, kamarnya bisa fokus ngeliatin orang. Dia memuji tapi menghantam saya, mengatakan bahwa investigasi di Indonesia adalah rekayasa. Kameranya masuk. Ya, asli. Siapa yang percaya beberapa acara reality show itu bukan rekayasa? Ini persoalan yang paling mendasar yang menurut saya betapa kemudian jurnalisme kita mendapat kritikan yang sangat tajam. Dan tolong diingat bahwa yang namanya infotainment jangan cuma lihat cek, recheck, silat dan sebagainya. Karena sekarang infotainment muncul dalam format berita. Anda nonton beberapa TV berita kalau malam, sama dengan narasinya Feni Rose, lebih tajam dari mulutnya Feni Rose. Iya, coba lihat narasinya. Feni udah lebih tajam dari silet, Feni Rose-nya, gitu kan? Ini lebih tajam nih dari Feni-nya. Anda coba lihat beberapa narasi betul-betul seolah-olah memojokkan apa? Seolah-olah semua pemberitaan dan wartawan itu adalah pengadil yang bisa menentukan seorang udah benar dan salah. Tidak pernah mencoba berdiri pada posisi di tengah-tengah, objektif, cover both sides, tidak boleh mengadili. Objektif, cover both sides, tidak boleh mengadili. Dia mengabarkan. Tapi apa yang dilakukan, semua orang kalau sudah dibilang sama wartawan itu salah, pasti salah. Ini mungkin yang diprotes oleh Partai Harapan Sapi, PKS. Orangnya belum mengadili, tapi publik sudah mengadili. Saya nggak bisa nyalain. Saya menerima bahwa dia harus ditangkap. Prosesnya kan harus nanti berlangsung. Tetapi sampai hari ini pun saya bertemu dengan Abraham Samad. Abraham Samad bilang apa? Abraham Samad bilang KPK tidak pernah menjual isu perempuan kok. 40 perempuan segala itu kan nggak ada. Dia tidak mau bikin sensasinya. Tapi teman-teman wartawan sengaja memilih itu karena kalau sudah bicara sex crimes dan drug abuse pasti ratingnya tinggi. Press conference Johan Budi nggak pernah mau mengangkat soal nama perempuan itu. Satu. Yang kedua, apa salah perempuan itu? Apa salahnya dia? Namanya ditulis, sekolahnya didatangin, kamera muncul, tidak pernah di-blur. Dia tidak salah, dia belum tentu salah, kamera sudah langsung memperlihatkan. Anda bayangkan nggak kalau itu adik Anda, anak Anda? Saya ingin kasih contoh. Aji tahu di Aceh apa yang terjadi. Seorang anak kecil SMP berhenti sekolah karena tidak mampu membiayai sekolahnya, rumahnya doyong, minggir. Satu malam dia jalan nonton organ tunggal. Di sana hanya ada hiburan organ tunggal. Kemalaman dia nggak dapat kendaraan. Dia berhenti di tengah alun-alun duduk. Ada penggerbekan, polisi syariah, semua ditangkap. Apa yang ditulis oleh berita di sana? Anak ini tertangkap sedang menjual diri. Karena jam 2 malam berada di tengah malam seperti itu. Seolah-olah kalau perempuan malam-malam berarti nggak benar. Saya jadi ingat nenek saya selalu bilang, nak, jangan keluar malam perempuan. Nanti ada setan di luar. Adik saya perempuan lebih pintar. Kenapa bukan setannya disuruh dalam rumah biar kalian bisa di luar? Logika seperti ini apa yang terjadi kemudian? Anak itu tidak tahu apa-apa dan dilepas. Tetapi bapaknya yang sangat miskin mendapat cercaan dari tetangga bahwa anakmu diberitakan melacur. Bapak itu marah kepada anaknya diam. Apa yang dilakukan anak itu? Dia menulis surat meminta maaf karena dia merasa telah mempermalukan orang tuanya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia gantung diri. Dia gantung diri di rumahnya yang sudah doyong. Dia nggak kesalahan apa-apa, tapi dia merasa telah memalukan orang tuanya karena diberitakan sebagai pelacur di Aceh. Anda bayangkan betapa tajamnya berita, betapa bahayanya berita. Ini yang saya mau bilang bahwa pemberitaan jangan cuma berusaha untuk mencari sensasi. Korbannya masyarakat. Narasumber gantung diri, kita dibohongi. Hanya demi untuk rating, untuk sharing dan sebagainya. Bukan infotainment loh ini di berita. Tapi gaya infotainment. Orang diadili sebelum pengadilan datang. Ini yang buat saya sangat menakutkan. Lalu untuk apa sih sebenarnya jurnalistik? Saya mungkin akan tutup di sini untuk kita dialog lebih panjang. Saya orang Islam.
Saya selalu menyebut diri kebetulan dilahirkan Islam karena bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya Islam. Dan di Bugis, Makassar, di Botonompo pula gitu kan 99,99% Islam, 0, sekian persennya Bengkuang. Gak ada yang orang lain maksudnya di kampung itu. Saya waktu kecil selalu diajarkan oleh nenek saya bahwa semua manusia adalah messenger, adalah pembawa kabar. Siapa yang kamu kagumi? Muhammad. Muhammad itu siapa? Nabi, the messenger, pembawa kabar. Dimanapun kamu berada, kamu harus jadi pembawa kabar. Iwan Fals bagus betul dalam kesaksiannya kan. Kenyataan harus dikabarkan, aku menyanyi menjadi saksi. Itu hal yang sangat indah betul kalimat itu. Tetapi mereka cuma mengutip ayat yang sederhana dalam Islam, minal zulumati ilan nur. Jadilah orang yang membawa kita dari kegelapan menuju nur, cahaya. Orang Barat, Kartini kemudian mengadaptasi menjadi habis gelap terbitlah terang. Kartini mengambil itu dari ayat. Orang luar negeri selalu bilang enlightenment, pencerahan. Orang non-Islam, saudara-saudara saya non-Islam, Kristen mengatakan jadilah terang dunia. Ada kata enlight, ada kata an-nur di situ. Tetapi nenek saya sering mengatakan bahwa kalau kamu meleset seperti kejadian di Aceh, bukan yang terjadi minat zulumati ilan nur, tetapi minat zulumati ilan nar. Beda satu huruf. Nur cahaya, nar neraka. Jadi tugas jurnalisme yang terbenar adalah enlightenment, pencerahan. Yang kedua enrichment, pemerkayaan. Orang menulis, orang kemudian kita menyampaikan dan orang tercerahkan, terkayakan ilmunya dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus terus dijaga, apapun formatnya, mau infotainment mau bukan. Terakhir, apakah yang Anda lihat infotainment itu produk jurnalistik? Bukan. Oke. Kenapa bukan? Saya akan coba pakai dari visi saya. Proses dia bekerja, proses jurnalistik, mencari, mengumpulkan, mengabarkan. Tetapi hasilnya menurut saya bukan karya jurnalistik. Karena apa? Karena dia hanya mengutak-atik wilayah pribadi seseorang, hak privat seseorang. Jurnalisme yang benar adalah jurnalisme untuk publik, kepentingan publik, bukan kepentingan privat. Apa pentingnya saya tahu Nazar senang jengkol? Kecuali kalau untuk kepentingan menaikkan harga jengkol kemarin. Saya ingin menyindir ini karena dalam buku saya tulis artis sering dipakai untuk itu. Ada artis di Jakarta yang Anda mau jadi orang terkenal, datang ke dia bisa menciptakan skenario bikin gosip bahwa Anda adalah pacarnya. Nanti dideketin, disiapkan seolah-olah situasi Anda berada di satu tempat, orang-orang dia menghubungi semua infotainment untuk menangkap basah dia, lalu diberitakan. Lalu dia beri press conference. Berapa kali mengundang untuk press conference tergantung Anda mau ngasih duit berapa. 1 kali press conference dan 1 kali melakukan kebohongan publik 30 juta. 10 kali 300 juta untuk membayar artis ini supaya Anda maju. Kita seolah-olah mendengar, ini pacaran dengan si ini ya. No, gosip. Anda tahu lah siapa orangnya. Ini fakta yang saya ungkap. Saya pasti diancam, saya tahu saya dikirimin, dilemparin ayam sudah mati depan rumah saya, dipotong lehernya. Mau seperti ini? Gak apa-apa, saya langsung goreng aja untuk saya dapat makan. Berarti dia membawa rezeki buat saya. Anda bayangkan itu. Itu terjadi di Jakarta, dilakukan oleh artis yang sudah terkenal. Dan dia berulang-ulang muncul di televisi seolah-olah itu fakta. Tapi itu bukan fakta, itu rekayasa yang sengaja dia bikin. Ini yang buat saya menakutkan. Ya kalau Anda cerna, Anda selalu mengatakan ini pacaran dengan sini ya, kita udah dosa, udah gibah, udah memakan daging saudara sendiri, karena itu bohong. Karena begitu tiba-tiba nanti selesai, anak ini sudah terkenal, honornya udah muncul, lalu dia bilang, kami sekarang putus, lalu selesai. Bukan putus, memang gak pacaran sama sekali. 1. Ini dilakukan oleh artis, dilakukan oleh ibu artis. Dan ada ibu artis yang pernah datang ke ruangan saya, di box 1 saya tulis, dia membawa anaknya umur 15 tahun, dia suruh anaknya buka kancingnya 3, sehingga saya tahu ukuran BH-nya 36B.
Warnanya biru, BH-nya, celana dalamnya biru, kemudian roknya pendek, duduk di depan saya dan ibunya mengatakan apa? Tolong masukkan anak saya ke media Anda, ke acara televisi, jadi apa saja. Saya tinggalkan anak saya 2 jam, silahkan mau diapain saja. Dan ketika ibunya pergi, saya sengaja suruh pergi ibunya. Saya bukan laki-laki suci, saya juga nafsu lihat dia. Ibunya pun seksi, dia belah darahnya kelihatan betul. Itu. Saya nanya sama anak itu, saya orang keberapa? Bapak orang ke-6. Yang 5 sudah tidur di saya. Jadi kamu kemarin muncul di acara-acara ini setelah ditidur? Iya. Dan di buku 2 saya ungkap lagi, ada yang tidak cuma anaknya yang dijual. Demi anaknya terkenal, anaknya dia kasih, dirinya dia kasih tidur dengan orang yang bisa menaikkan sang. Kita tutup di sini sesinya, nanti kita bisa tanya. Kayaknya semua sudah menarik nafas nih Pak. Ternyata menarik nafas karena penasaran dengan informasi Bang Maman atau ada hal lain. Iya, itu tadi pengantar dari Bang Maman, dan pengantar lagi ya, juga ada beberapa banyak sekali informasi yang dibagi tentang bagaimana sebenarnya dunia infotainment kita dan seperti apa sebenarnya kalau kita ingin jurnalistik itu lebih berkualitas, kita tinggal memilih kita mau yang seperti yang mana. Karena sekarang memang eranya sudah sangat kalau bisa dibilang bablas, sudah sampai seperti itu. Ya, teman-teman media di sini cukup banyak Bang, ada Ketua Aji Makassar, selamat datang Bang Gunawan Makar. Mohon berdiri Bang Gun, biar dikenal. Saya mendengar namanya dari hitam, jadi baru terpilih bulan Maret. Jadi ini Ketua Aji Makassar. Mudah-mudahan virus nanti tentang bagaimana jurnalistik yang berkualitas bisa dibagi kepada teman-teman Aji. Ya, untuk sesi pertama saya persilakan 3 orang yang ingin berdialog langsung dengan Bang Maman. Tapi tidak menanyakan nama artisnya ya. Iya, 1 orang yang di depan, tolong sebut